saya akan membahas tentang angka penting dan notasi ilmiah. Seringkali kita melihat angka itu besar sekali. Padahal penulisan seperti kan bukan penulisan yang sesuai aturan notasi ilmiah. Untuk mempermudahnya maka dibuatlah sistem notasi ilmiah dengan kita membuat angka pertama itu rentangnya antara 1,0 sampai 9,9. Jadi seperti ini kita tuliskan angkanya 2. Nah, angka yang biasanya kan penulisan notasi ilmiah kan 2 kali 10 pangkat berapa gitu kan. Nah, bagaimana cara menentukan angka yang awal 2 ini kita lihat dari angka pentingnya. Kita lihat ini berapa angka penting. Ini hanya ada satu angka penting, maka satu angka pentingnya mana? 2. Maka 2 inilah yang akan kita tulis di angka yang pertama. Kemudian kalikan 10 pangkat berapa. 10 pangkat 0 itu hasilnya 1. 10 pangkat 1 10. 10 pangkat 2 100. Nah, ini berarti kan 20.000 itu 2 kali berapa? 2 kali 10.000. 10.000 itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 4. Nah, inilah notasi ilmiah. Contohnya lagi, misalkan 2500. Berarti kita menuliskannya adalah ada berapa angka penting? 2 angka penting. Mana? 2 dan 5. Kita tulis 2,5. Berarti kalau kita bisa juga pakai cara seperti ini. Ini mundur berapa? 1 2 3. Oh, mundur 3. 10 kali 3 1000. 1000 kali 2,5 2500. Cocok. Jadi bentuk awal dengan notasi ilmiah itu nilainya sama, hanya beda penulisan. Misalkan ada angka 0,00000030. Ada berapa angka penting? Ada 2 angka penting. Maka kita menuliskannya 3,0 kali 10 pangkat berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Oh, min 7. Oh, inilah bentuk notasi ilmiahnya. Kemudian untuk operasi perkalian, misalkan kita punya angka hasil pengukuran. Kalau kita misalkan mengukur panjang dan lebar sebuah kertas, misalkan panjangnya kita dapat angka 20,3 cm. Kemudian lebarnya kita dapat angka misalkan 10,1 cm. Luasnya berapa? Luas berarti kan panjang kali lebar. Kita lihat, namanya pengukuran pasti mengandung angka tidak pasti. Yang paling belakang ini namanya angka yang tidak pasti. Kenapa dikatakan tidak pasti? Karena dengan penggaris yang sama, dengan kertas yang sama, mungkin orang yang pertama mengukurnya 20,3, orang kedua bisa mengukurnya 20,4. Kadang ini kan nggak pas 0,3 kan, kadang ada kurang ada lebih. Nah, makanya ini adalah angka yang dinamakan angka taksiran. Perkalian atau pembagian angka-angka seperti ini hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Maka nanti hasil kalinya kalau kita hitung pakai kalkulator kan angkanya banyak, maka angkanya itu harus dibulatkan kemana? Dibulatkan agar hanya mengandung satu angka taksiran. Coba ini kita kalikan secara manual. 3 kali 3, 3 kali 1, 3. Angka tak pasti atau angka taksiran, hasilnya angka taksiran. 0 kali 1 0, angka taksiran. 2 kali 1 2. Angka pasti kalikan angka taksiran, hasilnya angka taksiran. Kemudian kita kalikan angka 3 kali 0 0. Angka tidak pasti kalikan angka pasti juga tidak pasti. Dan 0 kali 0 0. 2 kali 0 0. Dan yang terakhir kita kalikan 3 kali 1 tidak pasti kalikan pasti, hasilnya tidak pasti. 0 kali 1 0. 2 kali 1 2. Angka pasti kalikan angka pasti, hasilnya angka pasti. Maka yang saya garis bawah ini adalah angka-angka taksiran. Kita jumlah, hasilnya 3 0 5 0 2. 2 angka di belakang koma. Nah, maka kalau kita tulis secara aturan, maka ini nanti luasnya adalah 205 cm persegi. Ini angka
taksirannya. Jadi kalau ini kita lihat ini tadi 3, kalau sesuai aturan angka penting kan ada banyak harus kita hafal. Sebenarnya itu tidak harus dihafalkan. Sebenarnya kita konsepnya dari sini. 3 angka penting dikalikan 3 angka penting hasilnya adalah mengandung 3 angka penting. Kalau misalkan 2 angka penting kalikan 2 angka penting hasilnya nanti juga 2 angka penting. Jadi dibulatkan berdasarkan aturan angka penting.